Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 11, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini akan dibahas 3 poin, yaitu sistem hukum di Indonesia, yang kedua ada mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Langsung saja kita ke sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada makna dan karakteristik hukum. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, coba kalian bayangkan saja jika di negara kita ini tidak ada hukum. Kira-kira apa jadinya jika negara tidak ada hukum? Dapat dipastikan bahwa kehidupan sosial akan menuai kekacauan dan menimbulkan konflik-konflik yang akan merugikan banyak orang. Nah, contohnya saja diambil dari peraturan lalu lintas. Jika seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita pasti tidak akan tahu jika lampu merah itu harus berjalan atau berhenti. Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Jadi tidak asal jalan aja ya pas lampu lalu lintas warna merah, jadi harus berhenti dan menaati peraturan lalu lintas. Makanya dari itu hukum sangat penting dalam suatu negara. Lalu, hukum memiliki beberapa unsur, di antaranya yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Nah, jadi hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Setelah tadi mempelajari makna dan karakteristik hukum, sekarang ada penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya, yang dibagi atas hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing, dan ada hukum gereja. Lalu, yang ketiga ada hukum berdasarkan bentuknya, yang terdiri atas dua hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Lalu, yang kedua ada hukum tidak tertulis. Lalu, yang keempat ada hukum berdasarkan wujudnya, yang terdiri dari hukum objektif dan hukum subjektif. Penggolongan hukum tidak hanya berdasarkan dari 4 ini saja, tetapi masih banyak yang lain. Kalian bisa membacanya di buku PPKN kelas 11. Lalu yang ketiga ada tujuan hukum.
Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram, serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia seringkali saling berbenturan. Untuk itulah, negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya. Yang keempat, ada tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Setelah membahas sistem hukum di Indonesia, sekarang yang kedua yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada makna lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Selanjutnya ada dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lalu ayat 3 yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lalu ada juga Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan masih banyak lagi undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga nasional. Lalu ada klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada peradilan umum, yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, ada yang kedua yaitu peradilan agama yang terdiri atas
Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu yang ketiga ada peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Lalu yang keempat ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas yang pertama pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan yang kedua pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau NKRI merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Poin yang terakhir yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang keempat, menciptakan keselarasan. Lalu setelah perilaku yang sesuai dengan hukum, maka yang kedua ada perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Ada macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi tuntutan kehidupan. Saat ini kita masih sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Lalu ada macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup yang pertama ada hukuman pokok, ini yang terdiri dari hukuman mati. Yang kedua ada hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu ada hukuman pokok, ada juga hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, lalu perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Selain ada sanksi tegas, sekarang ada sanksi yang nyata. Sanksi yang nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.